masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk ikut ibadah ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini kalian tahu hari apa? Kok hari ini kita ibadah ya? Nah, kalian tahu kalau hari ini adalah hari kematian Tuhan Yesus, atau biasa kita sebut adalah Jumat Agung. Nah, sebelum kita mulai ibadah Jumat Agung ini, kita mau memulai ibadah kita dengan berdoa. Tetapi sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian, cuit-cuit, bidudauda. Kita nyanyi bersama-sama ya, pakai gerakan. Cuit-cuit, cubidudam-dam, syalalala. Cuit-cuit, cubidudam-dam, syalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuit-cuit, dubidudam-dam, syalalala. Cuit-cuit, dubidudam-dam, syalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Baiklah adik-adik, bagaimana? Sudah semangat? Nah, oleh karena itu sekarang kita mau siap-siap menonton film cerita tentang kematian Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mau menonton film, kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kami kesehatan, di mana Engkau masih memberikan kami hari yang cerah ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan, akan menonton film Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkati hati kami, Tuhan yang boleh berkati telinga kami, agar kami mau mendengarkan setiap yang akan disampaikan ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk menonton film tentang kematian Tuhan Yesus? Sekarang duduk yang manis, lipat tangannya, kita tonton bersama-sama ya. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau.
Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi, katanya, Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai raja orang Yahudi. pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Nah, adik-adik, bagaimana tadi kalian sudah menonton filmnya? Nah, dari situ, dari cerita tadi, kita bisa melihat dan mengingat kembali bagaimana menderitanya Tuhan disalibkan untuk menebus dosa manusia. Nah, mungkin zaman sekarang ini kalian juga merasa ketakutan di mana di luar sana banyak virus corona, dan bahkan kalian melihat banyak orang-orang yang sakit di rumah sakit menderita terkena virus corona. Nah, dari kejadian itu kita juga mau diingatkan bahwa seperti itu juga bagaimana penderitaan Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus disalibkan, bahkan lebih menderita lagi. Tetapi Tuhan Yesus mau berkorban demi manusia, demi menebus dosa manusia.
Nah, adik-adik, sebagai kita anak-anak Tuhan Yesus, pada hari Jumat ini, pada hari Jumat Agung ini, perayaan kematian Tuhan Yesus ini, kita sudah tahu bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Kita sudah tahu bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus buat kita semua manusia. Pertama yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang hebat, kita harus bersyukur. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah menjanjikan kita surga. Karena Tuhan Yesus juga kita dijanjikan untuk memperoleh hidup yang kekal. Kita memperoleh pengampunan dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah rela mati dan disalibkan untuk menebus dosa manusia. Dosa kakak, dosa adik-adik, dosa orang tua, dan dosa seluruh manusia. Nah, anak-anak Tuhan Yesus yang hebat, walaupun saat ini kita tidak bisa kemana-mana, tetapi kita masih bisa berdoa. Yang pertama, kita berterima kasih kepada Tuhan untuk pengorbanan Tuhan, untuk kasih setiap Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita juga bisa berdoa untuk mendoakan teman-teman kita yang sakit, untuk diberikan kesembuhan. Kita bisa berdoa agar supaya pandemi ini, virus corona ini bisa hilang dari dunia ini, agar kita bisa bertemu di sekolah minggu kembali, memuji Tuhan, bertemu teman-teman kita lagi dalam keadaan tanpa kurang suatu apapun. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus aja rela menderita buat kita. Tuhan Yesus aja rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Dan kita juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus juga mampu menghilangkan virus corona dari dunia ini. Sehingga kita bisa bertemu di sekolah minggu, bisa memuji Tuhan, bisa bertemu teman-teman kita lagi tanpa adanya virus corona. Baiklah adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan kepada adik-adik. Sebelum kita menutup ibadah kita bernyanyi dahulu, kita nyanyi bersama-sama. Jumat Agung hari ini kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang hebat, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu, dapat merasakan setiap perjuangan-Mu, setiap penderitaan-Mu, agar kami lebih bersyukur lagi Tuhan untuk setiap hidup kami, untuk setiap hal yang boleh terjadi di hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk setiap kasih karunia Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, Engkau akan terus bersama kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang sedang terkena penyakit COVID, ataupun teman-teman kami yang sedang dalam penyakit. Tuhan yang boleh berikan kesembuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah dokter dari segala dokter, obat dari segala obat. Tuhan yang boleh berikan kesembuhan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang berikan kami pengampunan Tuhan. Kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih layak lagi menerima setiap kasih karunia Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah di ujung acara ibadah Jumat Agung kita.
Sampai jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu kita. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan ya. Sampai jumpa, shalom. Selamat hari Jumat Agung. Selamat